Yuji Itadori adalah tokoh protagonis dari Jujutsu Kaisen, dan karena itu pastinya dia menjadi karakter yang paling penting dalam serial ini. Yuji mungkin merupakan salah satu karakter yang paling menarik, namun dalam hal kekuatan dia masih jauh dari yang terbaik jika dibandingkan dengan karakter terkuat di Shuri Jujutsu. Ada banyak karakter di Jujutsu Kaisen yang lebih kuat darinya saat ini. Namun kemungkinan yang terkuat sekalipun itu tidak akan selalu bertahan di peringkatnya, maka dari itu Yuji mungkin bisa melampauinya. Nah, saat ini Jujutsu Kaisen berada di final saganya atau menuju akhir cerita. Dan kita akhirnya dapat melihat orang-orang seperti Yuji Itadori dan banyak penyihir generasi baru lainnya yang mengeluarkan potensi sebenarnya dari mereka. Selain itu, Yuji juga mulai tumbuh semakin kuat. Dan dia mungkin akan menjadi penyihir terkuat di seluruh Jujutsu Kaisen pada akhirnya. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini, kita akan membahas penjelasan Awakening Yuji yang telah melampaui Sukuna dan Gojo. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertumbuhan Yuji Itadori. Yuji telah berkembang jauh sejak mendapatkan energi terkutuknya. Yuji Itadori telah berkembang pesat selama bertahun-tahun di Jujutsu Kaisen. Pada awal seri Jujutsu Kaisen, Yuji tampaknya terlihat tidak terlalu istimewa jika dibandingkan dengan penyihir umumnya. Tapi jika dibandingkan dengan manusia biasa, Yuji termasuk sangat kuat, mengingat dia memiliki kekuatan fisik yang mengerikan. Namun selain itu, dia tidak bisa memiliki kemampuan apa-apa lagi. Dan jika dibandingkan dengan penyihir pada umumnya, Yuji bahkan tidak punya peluang. Tapi saat ini, jika membandingkannya dengan posisinya saat ini setelah dia awakening, perbandingannya cukup jauh jika disamakan dengan penyihir pada umumnya, dan itu menunjukkan bahwa ia telah berkembang pesat. Nah, Yuji mulai belajar tentang energi terkutuk dari Gojo, dan tentu saja memakan jari Sukuna juga membantunya berkembang dalam beberapa aspek. Namun, Yuji mampu belajar banyak hal selama bertahun-tahun, dan menjadi penyihir yang mengesankan juga. Dia juga mengembangkan teknik-teknik yang kuat seperti Black Flash Divergent Fist. Dan dengan kekuatan yang luar biasa ini, Yuji mampu bertarung melawan beberapa penyihir yang hebat, seperti Mahito. Di sisi lain, setelah latihannya dengan Gojo, Yuji benar-benar mampu membuat para penggemarnya terkesan dalam arc Kyoto Goodwill Event. Dia bertarung melawan Todo dan memberikan perlawanan yang cukup baik. Dan di sini dia mulai tumbuh sekali lagi ketika dia bertarung bersama Todo melawan Hanami. Dalam pertarungan ini, Yuji benar-benar mampu memukul 4 Black Flash-nya, yang mana pastinya itu sangat mengejutkan bagi para penyihir pada umumnya, karena penggunaan teknik Black Flash bagi para penyihir tentu sangat sulit, bahkan untuk Gojo sendiri yang hanya mencapai 2 kali tinju saja. Dan sekali lagi, Yuji telah menunjukkan potensi pertumbuhannya yang luar biasa dalam pertarungan ini. Dan ini hanyalah permulaan baginya, karena Yuji terus berkembang dengan luar biasa setelah kejadian-kejadian dalam arc ini. Kemudian dalam arc insiden Shibuya, Yuji sekali lagi menunjukkan pertumbuhannya yang luar biasa dalam pertempuran. Dia tidak hanya mampu bertarung melawan Mahito saja yang digandang-gandang akan mampu bersaing dengan Sukuna, tapi dia juga membuatnya kewalahan dalam beberapa hal di pertarungannya dan mengalahkannya. Tetapi dari situ Yuji juga berhasil mencapai level kekuatan barunya. Bahkan Choso pun mengakui dan menganggap kalau Yuji sekarang telah menjadi dewa iblis. Dan itu menggambarkan pertumbuhannya yang luar biasa ini. Bahkan dalam arc Culling Game, kemampuan Yuji pun ini kemudian mulai naik level ke level selanjutnya. Dan sekali lagi dia terbukti telah berkembang pesat sambil berlatih bersama Choso di pertengahan Culling Game. Dan faktanya dapat dikatakan bahwa pada arc Culling Game kali ini, Yuji benar-benar dapat bertahan melawan Special Grade dengan mudah. Dan itu cukup mengesankan untuknya yang baru dikatakan berlatih sebentar sebagai penyihir Jujutsu. Bahkan ketika Sukuna beralih dari Yuji ke Megumi, kita dapat melihat Yuji bertarung dengan cukup hebat melawan Sukuna dalam versi Megumi. Dan bahkan Yuji juga dapat menahan serangan tebasannya yang kuat dengan tubuhnya sendiri, tanpa takut. Nah, dari sana Yuji terus berkembang. Dan selama jeda waktu seri ini, yang meskipun terlihat singkat, juga signifikan,
Yuji semakin naik level dalam hal kekuatannya, dan kita kemudian kembali dapat melihat kekuatan barunya lagi saat dia bertarung melawan Sukuna di arc Shinjuku Shodown bersama dengan penyihir lainnya, yaitu kemampuan tinjunya yang merubah tangannya menjadi tangan monster yang bisa merusak jiwa Sukuna atau mengikis output energi kutukan Sukuna. Selain itu, pada arc tersebut, Yuji juga bisa memisahkan jiwa Sukuna dari Megumi dengan hanya menggunakan tinjunya saja. Serta Yuji juga telah memiliki kemampuan kutukan pembaliknya. Yuji memiliki kunci untuk menjadi yang terkuat. Nah, Yuji Itadori mendapatkan cukup banyak kekuatan dalam time skip singkat di arc Shinjuku Shodown ini. Nah, di arc tersebut kita melihatnya berlatih secara singkat dengan Choso, walaupun tidak diperlihatkan, dan diyakini bahwa Noritoshi Kamo juga ikut membantunya dalam berlatih dalam beberapa cara untuk mencapai level berikutnya sebagai seorang penyihir. Nah, bagi kita para penggemar, jelas bahwa Yuji akan mendapatkan beberapa kemampuan luar biasa saat ia bertarung melawan Sukuna. Dan itulah yang akhirnya terjadi saat ini. Teknik kutukan manipulasi darah, sama seperti yang dimiliki Choso dan klan Kamo. Dan itulah mengapa Yuji berlatih dengan Noritoshi Kamo dan juga Choso. Dan dengan hal itu, dari hasil pelatihannya selama sebulan lebih, Yuji pun hampir berhasil menguasai kemampuan blood manipulation atau manipulasi darah, yang mana hal ini terlihat saat Yuji membuat wajah Sukuna terbakar yang bisa mengganggu output energi kutukannya dan membakar tubuhnya. Selain itu, dengan bantuan Choso juga, Yuji telah dapat menggunakan kemampuan piercing blood, walaupun masih belum sempurna. Nah, selain itu, sejak awal, kemampuan pertama kali yang dilihat oleh kita para penggemar Jujutsu Kaisen yang digunakan oleh Yuji setelah kembali dari time skip adalah teknik kutukan pembalik. Dan ini adalah kekuatan yang luar biasa juga, yang memungkinkan seseorang untuk menyembuhkan diri mereka sendiri dengan melipat gandakan energi negatif dengan dirinya sendiri dan melahirkan energi positif yang bisa menyembuhkannya. Namun karena hebatnya kekuatan ini, tidak banyak dari para penyihir yang bisa melakukan kemampuan ini, sehingga Yuji yang bisa melakukan kemampuan ini bisa dikatakan dia termasuk orang yang terpilih yang bisa menggunakan kemampuan hebat ini. Dan saat ini Yuji telah berhasil benar-benar menjadi pengguna yang sangat baik dari teknik kutukan pembalik. Bahkan dia telah mampu menguasainya hanya dalam jangka waktu sebulan saja, yang mana hal ini sangatlah luar biasa. Nah, dari kehebatannya tersebut, hal ini juga terbukti dari fakta bahwa Yuji juga mampu menerima beberapa serangan tebasan Sukuna. Beberapa serangan tersebut bahkan bisa dia terima dari jarak dekat, dan kemudian dapat menyembuhkan dirinya dari serangan tersebut secara efisien. Dan pada dasarnya serangan-serangan Sukuna ini juga mengancam nyawa dalam beberapa kasus. Namun, kali ini Yuji mampu menyembuhkan dirinya dengan sangat baik, dan hal itu menunjukkan betapa mengesankannya dia sebagai seorang penyihir yang belajar dari banyak hal dalam waktu cepat. Nah, mendapatkan teknik kutukan terbalik adalah langkah pertama bagi Yuji untuk mencapai level berikutnya dan mencapai harapan yang telah ditetapkan Gojo untuknya. Dan kedua, Yuji mampu mendapatkan teknik kutukan manipulasi darah, yang merupakan teknik terkutuk yang kuat yang berasal dari salah satu dari 3 klan besar di Jujutsu Kaisen. Dan meskipun dia belum menguasai kemampuan ini secara keseluruhan, pada akhirnya sudah pasti Yuji akan menjadi pengguna yang sangat kuat dari kemampuan ini, dan dia akan mampu melampaui semua para pengguna manipulasi darah di Jujutsu Kaisen. Dan saat ini Yuji telah dapat menggunakan kekuatan seperti ledakan darah dan piercing blood yang sangat mengesankan. Dan yang terpenting, Yuji juga baru-baru ini melancarkan kilatan hitam yang sangat kuat ke arah Sukuna. Dan bahkan sebelum dipukul, Sukuna tahu bahwa Yuji akan menggunakan kemampuan luar biasa tersebut. Dan ketika Yuji memukul Sukuna, dia akhirnya mampu membuka potensi yang sebenarnya sebagai seorang penyihir dan mencapai level berikutnya sebagai seorang penyihir dengan membuka kemampuan serangan Black Flash yang sangat hebat. Dan saat ini dapat dikatakan bahwa Yuji adalah salah satu penyihir terbaik di Jujutsu Kaisen, dan dia memiliki potensi untuk menjadi penyihir terkuat di masa depan. Karena pada dasarnya teknik Black Flash ini sangatlah sulit untuk digunakan oleh penyihir-penyihir pada umumnya. Bahkan Gojo sendiri hanya bisa menggunakan 2 kali teknik ini. Lalu dari situ, bisakah Yuji melampaui Gojo atau Sukuna? Kemungkinan Yuji bisa melampaui Gojo atau Sukuna bukanlah hal mustahil sekarang. Pertanyaannya, apakah Yuji dapat melampaui orang-orang seperti Gojo dan Sukuna adalah pertanyaan yang sangat menarik. Bisa dikatakan saat ini Yuji sedang tidak berada di level mereka.
Dan faktanya, Yuji mungkin tidak akan berada di level kekuatan mereka untuk sementara waktu. Namun, dengan berkah kemampuan yang dimilikinya, sangat mungkin baginya untuk bisa mencapai tingkat kekuatan Gojo atau Sukuna tersebut. Dan demikian adalah pembahasan mengenai penjelasan Awakening Yuji yang telah melampaui Sukuna dan Gojo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.